Yang akan saya ulas atau akan obrolan saya kali ini adalah tentang keindahan sebuah kematian. Loh, apa nggak serem? Penasaran nggak? Kalau penasaran, ini dong, komen. Kira-kira apa? Serem atau tidak? Orang berpikir bahwa kematian itu mengerikan, berhubungan dengan kegelapan. Lantas tentunya kematian lantas yang membuat orang takut tentunya ketika hidup adalah sudah tersugesti dengan kata-kata surga atau neraka. Kalau di pikiran surga sih indah-indah, tapi begitu neraka, waduh. Namun kita tidak berbicara dalam konteks agama ya, konteks agama, namun sebuah penelusuran batin ya, sebuah renungan. Percaya atau tidak? Enggak percaya juga enggak apa-apa. Enggak percaya enggak apa-apa. Kematian itu seperti satu siklus kehidupan. Ingat loh, non sewu, mohon maaf bila di sini ada sedulur yang ahli dalam agama. Mohon maaf sekali saya tidak berbicara agama. Ini hanya sebuah penggalian pemikiran dan rasa. Begini, kok satu siklus dari sebuah kehidupan? Kenapa? Ini. Gampangannya gini, ini tolol, saya berpikir tolol. Jika sebuah pohon buah ya, ketika dia itu masih berbentuk biji di atas tanah atau dimanapun, kemudian dia bisa tumbuh jadi tunas, dari biji jadi tunas, kemudian perlahan sesuai dengan umurnya dia menjadi pohon dari kecil hingga besar ya, dari kecil hingga besar. Lantas ketika pohon itu besar, kemudian tentunya berbunga ya, tentunya berbunga. Nah, bunga ini entah karena angin, entah karena burung, tapi secara alami kemudian bisa menjadi buah. Nah, ketika pohon sudah tinggi dan berbuah, anggaplah kita tidak memetik, kita tidak mengambil. Kita tidak memetik dan kita tidak mengambil. Lantas daunnya itu yang warnanya hijau ataupun dari apa, intinya begitu daun itu sudah tua, kemudian dikatakan menguning, lantas agak kecoklatan, agak kehitaman dan kering, atau ketika daunan itu menguning, kemudian belum sampai mengering, dia tersapu angin dan jatuh di atas bumi. Yang kering pun demikian, akhirnya terjatuh di atas tanah. Dengan catatan
Tidak, ini secara alami, tidak ada sentuhan manusia ataupun apa, tapi alam. Nah, daun itu kemudian mengering, kena angin ataupun tidak. Dan ketika musim berganti, musim kemarau, musim penghujan, ya, lantas ada pagi, ada siang, ada malam, daun-daunan itu perlahan menjadi rapuh, pecah, membusuk, dan bercampur dengan tanah. Kayak nanti boleh disimpulkan, itu daun. Demikian juga dengan ranting, ya, kering, patah, jatuh di atas bumi, menjadi lapuk, busuk, dan bercampur dengan tanah, atau bisa menjadi tanah. Sekarang buahnya dari kecil, istilahnya buah kecil, kemudian membesar, kemudian anggaplah sampai matang. Nah, kembali lagi dari buah yang kecil dulu, atau dari bunganya. Ketika berbunga pun, persoalan bunga itu sama seperti persoalan daun. Dia bisa terjatuh, tidak berbuah, ke tanah, bercampur dengan tanah, dan menjadi tanah, menjadi pupuk atau apa, sehingga tanah di areal itu subur. Itu baru bunganya, ya. Tidak mesti bunga itu harus menjadi buah. Tidak mesti daun itu harus kering untuk jatuh. Buah yang kecil pun demikian. Dia tidak sempat membesar, kemudian jatuh. Karena alam, karena angin, karena binatang, ataupun apa. Lantas dengan buah yang kemudian besar pun belum sampai matang, terkadang sudah jatuh. Bisa kena serangga ataupun apa. Lantas buah itu menjadi matang tanpa gangguan dari apapun, sehingga bisa dikatakan busuk di atas pohon. Namun ada dua hal. Ketika matang, belum sampai membusuk, dia bisa terjatuh, padahal belum saatnya jatuh. Kenapa? Mungkin secara alam ada burung, ada kalong, ataupun apa, musang yang menggigit buah tersebut hingga jatuh ke tanah. Nah, buah yang kecil atau pentil, kemudian besar, belum masak, dan buah yang sudah masak jatuh karena binatang, dan buah yang matang kemudian terjatuh, tentunya mempunyai biji yang berbeda-beda. Yang kecil tidak akan berbiji dan akan bercampur menjadi tanah. Yang besar pun demikian. Nah, yang matang kemudian disantap oleh binatang,
tentunya akan menyisakan biji. Demikian pula buah yang ranum dan tidak terganggu oleh apapun jatuh ke bawah akan meninggalkan bijinya setelah kulit dan daging buah tersebut membusuk. Lantas biji tersebut pun akhirnya oleh waktu kemudian tumbuhlah tunas menjadi pohon yang baru. Nah, apa toh maknanya dengan kematian itu indah? Ya, sebab menurut saya ini adalah siklus, sebuah siklus perputaran alam, di mana kita adalah awalnya terdiri dari sperma dan hidung telur ibu. Kemudian dibuai menjadi kita semua yang dari kecil kemudian sampai sekarang ini. Nah, di sini ada tulang dan daging. Kemudian di sini ada pemikiran, ada rasa, ya. Kemudian dari sebuah emosional, suatu keinginan hingga membentuk yang namanya jiwa. Lantas kita bisa bergerak, berkata, tentunya ini karena yang kita yakini adalah adanya sukma atau roh. Ayo dong, komentar dong, sehingga inspirasi saya berkembang nih ngobrolnya nih. Mosok dengerin terus ya. Saya pun sekarang dengan usia sekarang ini tentunya akan jatuh ke bumi. Saya akan bercampur dengan bumi dan menjadi tanah. Lantas, apakah saya akan tumbuh kembali seperti biji-bijian pohon tersebut? Nah,